dipersembahkan oleh Pemirsa, kembali lagi dalam dialog 4 pilar MPR RI. Pak Martin, kita masih membahas bagaimana kemudian pengamalan dari nilai-nilai Pancasila ini memang masih belum optimal seperti itu, masih ada penyimpangan. Mungkin kita lihat dari kasus bagaimana kemudian masih ada kelompok masyarakat yang justru ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ataupun NKRI. Ini tanggapannya seperti apa dan kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila yang belum diaktualisasikan? Memang itu merupakan ancaman yang selalu harus kita waspadai. Jangan kita terus berpuas diri bahwa selama 70 tahun Indonesia merdeka, memang sampai sekarang tidak ada wilayah Indonesia yang berpisah dari NKRI. Kalau Timur-Timur dulu itu kan beda sejarahnya. Nah, sekarang ini dalam globalisasi ini, kita harus juga melihat salah satu yang bisa memperkuat keterikatan daripada seluruh wilayah-wilayah ini di dalam NKRI adalah kalau semuanya merasa memiliki bangsa ini. Semuanya memiliki rasa persatuan itu. Dan lalu disinilah peranan Pancasila itu menjadi pemersatu dari seluruh rakyat, seluruh wilayah yang ada di Indonesia ini. Pada saat menelorkan gagasan tentang Pancasila ini, Bung Karno sudah merenungkan begitu lama. Indonesia begitu besar, begitu luas. Apa yang bisa mempersatukan seluruh bangsa ini? Lalu beliau mengatakan, ternyata yang bisa adalah paham kebangsaan yang berdasar Pancasila. Dan memang kita betul-betul bersatu. Tetapi kita jangan berpuas diri hanya dengan bersatu seperti ini. Kita harus juga membuat Pancasila itu betul-betul teramalkan di dalam praktek hidup sehari-hari. Jadi praktek hidup sehari-hari itu adalah pemimpin itu harus memberi contoh. Kalau kita menjadi negara persatuan, negara Pancasila, bahwa pemimpin harus menjadi contoh yang baik, menjadi panutan bagi masyarakat. Kalau kita bisa membudayakan ketaatan pada hukum, masyarakat itu taat pada hukum, itu adalah nilai Pancasila. Kalau misalnya kita anti korupsi, kita lawan korupsi secara bersama-sama, itu adalah pengamalan Pancasila. Kalau kita misalnya melihat bagaimana daerah-daerah itu dibangun, kue pembangunan jangan hanya berpusat di satu tempat, tetapi merata ke seluruh wilayah, rakyatnya dididik dengan baik, dicerdaskan, itu akan membuat rakyat itu merasakan pembangunan itu, Pancasila itu betul-betul teraktualisasi dalam hidup mereka. Jadi hal-hal seperti ini yang saya kira penting bagi kita agar supaya Pancasila itu selalu hidup. Nah, seperti misalnya soal menggunakan produksi dalam negeri, ini kita harus buat sebenarnya sebagai pengamalan Pancasila. Jadi ada rasa cinta kepada produksi dalam negeri, jangan hanya menghargai buatan luar negeri, jangan konsumtif, jangan menghargai materi, tetapi nilai-nilai kekeluargaan, nilai-nilai kesederhanaan, bergotong royong. Nah, ini saya kira aktualisasi Pancasila yang penting kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita lihat dari tadi kasus-kasus mengenai adanya yang hendak memisahkan diri dari negara kesatuan, pemerataan pembangunan yang kemudian masih belum dirasakan, kesenjangan sosial, artinya memang jika semua sila dalam Pancasila ini diaktualisasikan, sebetulnya memang nilainya nanti saling berkaitan dan ini semua tujuannya akan tercapai seperti itu ya Pak Martin? Ya, jadi kalau konsisten kita melaksanakannya, kita aktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, saya tidak yakin ada wilayah-wilayah yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Nah, misalnya yang selama ini aktual adalah soal Papua misalnya. Ya, Papua itu sebenarnya hanya soal kita sudah melihat mereka ikut dengan NKRI kurang lebih 60 tahun. Tetapi kita kurang memberikan kepada mereka kesempatan untuk bertumbuh, kesempatan untuk tumbuh, kurang memberikan kesempatan untuk mencerdaskan diri, pendidikannya, kurang memberi perhatian. Kita seolah-olah menganggap mereka itu berbeda faktor-faktor fisik dengan kita. Jadi
itu tidak boleh lagi. Kita harus bisa merangkul mereka, mengambil hati mereka. Kalau itu bisa kita lakukan, saya kira rakyat Papua itu sangat senang bisa berada di dalam NKRI. Begitu juga daerah-daerah lain, suku Dayak, Aceh, dan di perbatasan-perbatasan ya. Itu semuanya adalah tanggung jawab kita untuk membuat agar supaya Pancasila itu hadir di hati mereka. Tapi artinya memang untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila memang kita dihadapkan pada tantangan yang tidak mudah seperti itu ya Pak Martin. Apalagi kemudian mungkin berganti tahun, berganti zaman seperti itu. Banyak yang kemudian menilai jangan-jangan nilai Pancasila ini sudah habis tergerus zaman, bahkan seperti itu. Apakah kemudian untuk mengoptimalkan pengamalan dari nilai-nilai Pancasila, mengenalkan nilai-nilai Pancasila ini harus misalnya mulai dari sedini mungkin, misalnya dari sektor pendidikan, mungkin dioptimalkan bagaimana pembentukan karakter berbangsa dan bernegara seperti itu? Ya, saya kira memang harus dari sejak usia dini, rakyat Indonesia, anak-anak kita harus diperkenalkan dengan nilai-nilai Pancasila. Karena yang memerlukan Pancasila itu kita gitu. Kalau bangsa-bangsa lain dia tidak mau peduli tentang Pancasila. Yang memerlukan Pancasila itu kita. Karena dia itu menjadi pemersatu kita. Selama 70 tahun kan kita bisa lihat kita bisa bersatu karena Pancasila. Oleh karena itu saya kira memang tidak ada pilihan bahwa ke depan dari sejak awal anak-anak muda kita dari SD pendidikan harus kita ajarkan bagaimana dia mencintai persatuan, mencintai sesamanya satu bangsa, mencintai kebudayaan Indonesia, produk-produk Indonesia. Dan itu harus kita ajarkan dari sejak kecil pada anak-anak kita agar pada saat dia tumbuh besar menjadi seorang warga negara yang baik, tidak bisa digoyang-goyang lagi rasa persatuannya. Bagi dia hidup mati NKRI tidak akan bisa digoyahkan keyakinannya. Baik Pak Martin, kita masih punya satu segmen terakhir. Kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda. Pemirsa, Dialog 4 Pilar MPR RI akan kembali sesaat lagi.